Ya, Mas Tovan harus jawab. Mas Tovan silakan merespon apa yang disampaikan Ya. Mas Nusron tadi. Oke, jadi yang pertama saya klarifikasi bahwa 16 juta itu adalah warga Indonesia yang merasakan dampak dari windfall profit industri sawit ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk dengan keluarganya Pak Nusron, bukan hanya petani sawitnya. Jadi itu tadi yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, Pak Tovan, sebentar bahwa, Pak Tovan. Siap. Saya mau tanya Pak Tovan, kalau orang yang terkait langsung maupun tidak langsung 16 juta itu mendapatkan tambahan kesejahteraan akibat kenaikan harga sawit, memang gajinya karyawan itu karena harga sawit naik, Bapak naikkan. Jadi begini Pak Nusron, jadi tidak sesederhana itu juga menjawabnya. Kalau kenaikan harga itu kan sudah mekanisme ya, setiap tahun kita evaluasi seperti kan itu. Dan itu naiknya kan bukan tentu, karena inflasi. Naiknya begini, kenainya karyawan itu ya, karena inflasi, bukan karena kenaikan harga sawit. Ya, jadi kita harus kenaikan begini, harga Pak sawit Nusron, ini, saya yakin yang menikmati itu yang punya pabrik sawit, yang punya kebun sawit, bukan buruh Saya sawit. pikir kalau Pak Nusron melihat data ya, misalnya kita ambil ini agak di luar konteks minyak goreng jadinya ini Manu. Jadi misalkan penjualan kendaraan roda 2 lah. Ketika karena pandemik di Pulau Jawa itu turun, kalau Pak Nusron melihat di beberapa daerah di sentra perkebunan sawit itu semua adalah meningkat. Jadi mereka selama pandemik itu justru industri sawit ini yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Bahkan tadi kalau disampaikan oleh Pak Uge, kita lebih senang untuk ke pasar ekspor. Kita harus tahu bahwa ketika kita mengekspor minyak sawit itu kita ada 2 yang harus kita bayar. Yang pertama pajak ekspor yang masuk ke APBN, kemudian kita bayar pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDB kelapa sawit, yang kemudian salah satunya digunakan untuk stabilisasi harga minyak goreng 14.000 per liter. Jadi kita ini memberikan komitmen yang luar biasa. Dan ingat Pak Nusron bahwa industri sawit ini bersaing dalam pasar minyak nabati dunia, dan itu tidak bisa dikalahkan oleh produk minyak nabati yang dihasilkan oleh negara-negara di Amerika maupun di Eropa. Masa kita nggak bangga dengan sektor minyak sawit kita? Justru Indonesia, komoditas minyak sawit inilah yang bisa membawa Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Bahwa ada tata kelola yang harus kita perbaiki di dalamnya, ya mari kita perbaiki bareng-bareng bersama pemerintah dan juga bersama teman-teman di Dewan. Seperti itu Pak Nusron, termasuk dalam konteks minyak goreng hari ini sudah clear keputusan Permendak nomor 3 tahun 2022 itu sudah menyelesaikan isu ini. Seharusnya kita harus duduk bersama mengamankan pasokan, kemudian kita perbaiki atau menciptakan sebuah mekanisme yang lebih jangka panjang, tidak kedandapan lah kalau orang Surabaya bilang itu. Sebelum ke Pak Oke bicara tentang DMO, Pak Andreas tentu punya catatan dong berkaitan mengenai ini. Iya, dalam arti saya mengapresiasi tadi yang disampaikan oleh Mas Nusron ya, dalam arti memang itu juga perlu menjadi perhatian kita. Siapa sesungguhnya yang diuntungkan dalam kenaikan harga sawit yang sangat tinggi di dunia saat ini. Ini saya kira perlu, saya kira ini menjadi kacamata, menjadi pijakan kita bersama untuk menata lagi ke depan. Saya kira itu Mbak, karena memang betul juga, apakah betul katakanlah kalau disebutkan 16 juta memang seperti itu, 16 juta rakyat kita menikmati windfall dari harga minyak sawit yang sedemikian tinggi. Jadi itu saya kira yang perlu, ya memang seperti keluarga kami ada yang kakak ipar punya kebun sawit juga menikmati juga, tapi kebun sawitnya 25 hektar ya pastilah kan. Jadi amat sangat menikmati gitu. Jadi itu. Nah, tapi ini data yang dimiliki KPPU kan menarik, ada oligopoli di situ. Iya, memang betul tadi sudah saya sampaikan, minyak goreng di Indonesia itu yang menguasai 46% itu kan hanya 4 perusahaan besar. Dan memang dalam sistem yang seperti di Indonesia ataupun sistem di dunia, hal seperti itu kadang-kadang tidak bisa kita cegah. Sebagai contoh saja, siapa penguasa 90% perdagangan grain di dunia? Itu hanya 5 perusahaan besar, grain di dunia. Dalam arti mekanisme itu dalam sistem ekonomi yang seperti sekarang ini kita jalankan, mekanisme itu tidak bisa dihindari. Pasti akan terjadi pengerucutan hal yang seperti itu, sehingga hanya sedikit orang menguasai sedemikian besar sumber daya. Jadi itu. Mbak. Lalu apakah KPPU akan melanjutkan penyelidikannya, dan bagaimana pula usulan DMO yang disampaikan oleh Mas Nusron sesaat lagi? Tetaplah bersama kami. Ya lumayan mahal lah. 20.000 sekilo. Seliter ya? Iya, biasa 14.000 1 kilo. Ya kebagian sih, cuman dijatah doang paling 1 bungkus doang.
tapi sempat mau beli kemarin, memang di mana-mana minyak kosong ya. Dapat 14.000 harus muter-muter dengan ngantri, aduh capek deh. 28.000 yang terbaru ya, per 2 liter. Nggak kebagian sama sekali. Udah semua, sampai ke toko paling terdekat pun nggak kebagian. Jadi saya berharapnya harganya bisa normal lagi dan yang nyetok-nyetok untuk dijual itu bisa ngasih harga yang wajar ya maksudnya. Harga minyak goreng sekarang tinggi ya dibandingin yang kemarin-kemarin gitu. Saya biasa pakai yang 2 liter itu sampai 35 ya.